Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan mengenai materi fungsi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang penyajian fungsi. Yang terakhir yang kita bahas adalah pada tabel fungsi. Sekarang kita akan masuk pada rumus fungsi. Misalnya, diketahui suatu fungsi yang persamaannya f(2x), di mana 2x ditambahkan dengan 2. Nah, dari ilustrasi ini atau diketahui suatu persamaannya dari fungsi, kita disuruh tentukan A. rumus fungsi, B. bayangan dari 5, dan C. nilai dari f atau f-nya ini dia sama dengan negatif 2. Ini yang disuruh cari ya. Maka yang pertama kita akan menentukan dulu rumus fungsi ya. Perhatikan untuk persamaannya ya, ketika ditentukan rumus fungsi, ingat ini kan adalah merupakan simbol dari fungsi. Ketika kita akan membuat dia ke dalam bentuk rumus fungsi, maka perhatikan yang nilai f(2x) tanda panah ini kita gantikan dengan f dalam kurung x, sehingga diperoleh bahwa nilai fx sama dengan 2x tambah 2. Inilah yang merupakan rumus fungsi dari persamaan yang disuruh tentukan. Gimana? Mudah kan? Ya, selanjutnya kita akan membahas untuk poin B, yaitu bayangan dari 5. Pada video sebelumnya, khususnya pada tabel fungsi, itu kita telah membahas khususnya bagaimana ketika kita akan mencari nilai dari x-nya, ya, misalnya seperti itu. Nah, kita hanya perlu mensubstitusikan dari nilai yang ditentukan atau nilai yang telah diketahui ya. Sama seperti dengan ini, bayangan dari 5. Maka nilai dari fx ya, di mana dia adalah fungsi ya, rumus fungsi fx sama dengan 2x tambah 2. Nilai x-nya ini kita ganti dengan 5 atau kita substitusikan, sehingga menghasilkan x-nya ini dia kita ganti dengan 5, 2 dikalikan dengan 5 sama dengan 10, terus ditambahkan dengan 2. Akhirnya 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, selesai untuk bayangan dari 5. Selanjutnya, pada poin C ya, perhatikan. Untuk poin C, nilai dari f ya, dimana disuruh cari adalah negatif 2. Cara penyelesaiannya sama seperti dengan kita akan mencari bayangan dari 5 ya. Cuma di sini nilainya yang kita ganti karena disuruh cari adalah negatif 2. Sehingga diperoleh bahwa x-nya ini kita ganti dengan negatif 2 ya. Baru 2 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya sama dengan negatif 4. Ditambahkan dengan 2 maka hasilnya sama dengan negatif 2 ya. Gimana? Mudah kan? Next, selanjutnya kita akan coba dengan soal yang berbeda ya. Misal, diketahui fungsi fx sama dengan 5x ditambahkan dengan 5. Jika k sama dengan 10, maka tentukanlah nilai k. Ingat, perhatikan untuk soalnya ya. Kita pahami dulu. Yang ditanyakan adalah nilai k ya. Maka cara penyelesaiannya kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Nilai fx ini sama juga dengan nilai dari fk. Sehingga kita peroleh nilai fx ini kita ganti dengan fk ya. Jadi fk sama dengan 5k ditambahkan dengan 5 sama dengan 10. Kenapa dia 10? Karena nilai k-nya ini dia sama dengan 10. Selanjutnya, karena yang akan kita cari nilai k, maka kita akan buat 5k sama dengan 10. Ingat, 5 ini kita pindah ruas. Dari positif ketika pindah ruas, maka dia akan menjadi tanda negatif. Sehingga diperoleh 5k sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. K hasilnya sama dengan 1. Kenapa dia sama dengan 1? Karena 5 bahagi 5 hasilnya sama dengan 1. Mudah kan? Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang ada di dalam e-modul ya. Nanti silakan disimak ataupun silakan dipelajari mengenai e-modul yang sudah kalian dapatkan ya. Ini adalah merupakan pemantapan
khususnya dari pembahasan yang ada di dalam e-modul tersebut. Misalnya kita perhatikan ilustrasi berikut. Diketahui banyak peserta kompetensi sains madrasah setiap tahun dapat dinyatakan oleh fungsi f a tambah 1 sama dengan f a tambah a tambah 2. Ya, perhatikan. Jika pada tahun 2020 terdapat 1000, tentukan banyak peserta yang ikut lomba KSM pada tahun 2022. Nah, kalau misalnya dari ilustrasi tersebut, pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu untuk memahami dari soal apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, ya. Misal diketahui adalah fungsi FA tambah 1 sama dengan FA ditambahkan dengan A tambah 2, ya, sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian diketahui juga pada tahun 2020 jumlah peserta KSM yaitu kompetensi sains madrasah sama dengan 1000. Ya kan, paham kan sampai sini? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa jumlah peserta yang mengikuti lomba KSM pada tahun 2022. Ingat, yang menjadi pertanyaan adalah peserta lomba yang mengikuti kegiatan KSM pada tahun 2022. Gimana ya cara penyelesaiannya? Sekarang perhatikan untuk cara penyelesaiannya. Diketahui F 2020 sama dengan 1000, ya. Kenapa F 2020? Maka yang tahunnya ini, ya, yang fx-nya ini kita ganti dengan 2020. Coba kalian perhatikan pada yang sebelumnya, ya. Di sini kan FA ditambahkan dengan 1 kan. Jadi yang nilai A-nya ini kita ganti dengan angka 2020, ya. Sehingga diperoleh bahwa F 2020 sama dengan 1000, ya. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus fungsi. Perhatikan, rumus fungsinya ini kan adalah F A tambah 1 sama dengan FA ditambahkan dengan A tambah 2. Ingat, A-nya itu sama dengan berapa? Oh, A-nya itu dia sama dengan 2020, ya. Ditambahkan dengan 1. Satunya ini dia tetap, ya, karena dari sini, ya. Perhatikan ini. Dia kan A tambah 1 kan, A-nya ini kita ganti dengan 2020 ditambahkan 1. Sama dengan F, perhatikan A-nya tadi berapa? Ya benar, 2020, ya. Ditambahkan dengan A-nya 2020 ditambahkan dengan 2. Sehingga kita peroleh F 2020 ditambahkan 1 hasilnya sama dengan 2021, ya. F 2020, ingat F 2020 jumlahnya berapa? Iya kan, pada tahun 2020 ini jumlah pesertanya berapa? Oh, jumlah pesertanya sama dengan 1000. Maka di sini kita taruh 1000. Kemudian 2020 ditambahkan dengan 2, maka hasilnya sama dengan 2022. Dengan demikian diperoleh jumlah peserta pada tahun 2021 maka sama dengan 3022 peserta. Nah, perhatikan pada tanda warna itu adalah dengan cara mensubstitusikan nilai yang telah diperoleh, ya. Misalnya seperti ini, ya. Tahun ini setiap tahun 2020 pada tahun 2020 jumlah peserta KSM itu adalah 1000. Selanjutnya kita akan menyelesaikan, ya, atau melanjutkan dari tahun 2021, ya kan? Cara penyelesaiannya sama, ya. Tinggal adik-adik bagaimana untuk mensubstitusikan A ditambahkan dengan 1. Ingat, berarti di sini A-nya sekarang menjadi sama dengan 2021 kan? Sehingga diperoleh 2021 ditambahkan dengan 1. Ya, benar. Di sini A-nya berapa? 2021, ya, kita gantikan. Nah, ditambahkan dengan A 2021 ditambahkan dengan 2. Sehingga diperoleh di sini 2021 ditambahkan dengan 1. Di sini hasilnya sama dengan 2022, ya. Bukan 2021. Jadi di sini hasilnya sama dengan 2022, ya. Nah, kemudian di sini F 2021, perhatikan F 2021
jumlah pesertanya berapa? Oh, ini kan jumlah pesertanya sama dengan 3022 ya. Maka di sini kita taruh ya, kita ganti dengan 3022. Ditambahkan dengan 2021 tambah 2, hasilnya sama dengan 2023. Sehingga diperoleh bahwa jumlah peserta pada tahun 2022 berjumlah 5045 peserta. Nah, dari rumus fungsi yang sudah ditentukan, apabila kita akan membuat dia ke dalam bentuk diagram panah, maka kita akan peroleh dari tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Kita akan buat ke dalam himpunan A dan kita akan buat dia ke dalam himpunan B ya. Himpunan A atau domain ini dia adalah anggota-anggotanya adalah tahun kegiatan KSM ya. Tahunnya di sini tahun berapa? Oh, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 kita taruh di sini. Dan anggota yang berada di himpunan B ya atau daerah kawan atau disebut juga sebagai kodomain adalah jumlah peserta. Perhatikan jumlah peserta pada tahun 2020 adalah 1000 peserta kan? Nah, pada tahun 2021 jumlah pesertanya berapa? 3022. Dan pada tahun 2022 jumlah peserta sama dengan 5045. Di sini kita tinggal pasangkan ya, yang dimana 2020 berjumlah 1000 orang ya atau jumlah 1000 peserta, 2021 berjumlah 3022 peserta, dan 2022 berjumlah 5045 peserta. Gimana? Mudah kan? Silakan adik-adik untuk menyimak kembali mengenai video-video sebelumnya atau bisa juga mendalaminya atau mempelajarinya mengenai di dalam e-modul yang sudah kalian dapatkan. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.